Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat pada pekan dunia maya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah masih diberi nikmat umur dan kesehatan. Semoga Allah senantiasa melimpahi rahmat, taufik dan hidayahnya selalu kepada kita. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini saya akan bercerita kisah nyata lagi. Tapi mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi edukasi ya, atau motivasi atau sekaligus nasihat buat diri saya pribadi, juga buat sahabat. Ini ceritanya niatnya biar di eman majikan. Bahasa Jawa itu eman, kalau bahasa Indonesia biar majikannya sayang kepada kita. Ini perempuan sahabat. Si perempuan ini ketika hendak mau pergi ke Arab Saudi menjadi TKW di sana ya, menjadi TKW. Sebelum pergilah perempuan ini ke orang pintar ya, katakanlah orang pintar, orang yang dianggap suluknya ampuh, dengan menyampaikan maksudnya. Kemudian dikasihlah air 1 botol, dikasih air 1 botol, disuruh bawa pulang. Kemudian setelah di rumah disuruh diminum dengan dibekali mantra-mantra tertentu ya. Jadi mantranya bukan mantra-mantra dari Al-Quran ya, yang tidak sesuai dengan syariat ya. Alhasil setelah sampai di Arab Saudi, belum sampai 1 tahun ya, menurut ceritanya perempuan ini belum sampai 1 tahun, tiba-tiba saat lagi masaknya di situ sambil berdiri, kan dapurnya yang bagus ya, sambil berdiri, tiba-tiba kaki yang sebelah kiri itu terasa berat dan sakit, lalu jatuhnya langsung sudah nggak bisa bangun ya, karena saking sakitnya. Kakinya itu rasanya berat, katanya berat, sakit, terus nggak bisa bangun. Kebetulan majikannya masuk dapur. Majikannya tidak tahu kalau ini sakit beneran, dikira tipu-tipu ya. Kalau bahasa Irian Papua itu tipu-tipu, maksudnya dikira main-main. Akhirnya suruh berdiri, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya dimarah. Setelah dimarah, terus si perempuan ini bilang apa adanya, saya ini nggak bisa berdiri. Saya tidak tahu kenapa sebabnya. Pas saya masak, tiba-tiba kaki sakit, terus saya jatuh. Tapi majikannya ini tidak percaya. Karena saking tidak percayanya, akhirnya diangkat, dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah di rumah sakit tidak ada penyakitnya. Nah, dari situ majikannya tambah tidak percaya lagi. Ini dicek medis tidak ada penyakitnya, kok nggak bisa berdiri. Singkat ceritanya akhirnya dipulangkan ya, dipulangkan. Jadi gaji yang bulan-bulan sebelumnya kasihkan, terus dipulangkan. Sampai di rumah ya masih tetap tidak bisa bangun. Lalu pihak keluarga mencarikan obat. Dilalah ya, lagi apes. Obatnya larinya ke orang-orang yang dianggap pintar. Pergilah suaminya ke orang yang dianggap pintar. Padahal ya sama saja tadi, dikasih air dengan harganya 1 botol 2.500.000. Setelah diminum sama istrinya, bukan sembuh, malah tambah nggak karuan. Malamnya malah katanya melihat sesuatu yang tadinya belum pernah dia rasakan, belum pernah dia bayangkan apa itu. Perempuan ini malah bisa merasakan dan bisa melihat.
Terus ini yang satu nggak sembuh, pindah ke orang lain, dan kebetulan dari beberapa orang yang dianggap orang pintar yang dimintai bantuan untuk kesembuhannya, tidak ada yang cocok. Terakhir dia bertemu seseorang, dengan izin Allah tentunya, datanglah ke rumah dan minta wasilah doanya. Singkat cerita, ternyata yang kakinya itu nggak bisa berdiri, sahabat. Ternyata di situ ada airnya, di betisnya ya, di betisnya itu ada airnya. Kata orang yang mendoakan ini di sini ada airnya. Ini air apa ini? Di sini airnya ada jinnya. Dan ini yang air ini yang ada jinnya ini yang bikin tidak bisa berjalan. Akhirnya perempuan ini ngaku kepada orang yang membantu itu, dulu saat saya mau pergi ke Arab Saudi, saya minta seseorang yang saya anggap bisa, orang pintar lah, supaya membantu saya mendoakan. Kemudian saya dikasih bekal air untuk diminum. Ternyata jadi begini begitu. Nah, terus sama orang yang membantu ini diobati. Alhamdulillah sembuh. Ya. Dan sampai sekarang sembuh. Jadi kesimpulannya begini, sahabat. Kesimpulannya, hendaknya apapun yang mau kita kerjakan, kita niatkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mau minta doa kepada seseorang, ya harus benar-benar dilihat orangnya siapa, ya, syariatnya dilihat, kesehariannya dilihat, sama tetangga bagaimana. Itu bisa menjadi menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran. Terus neko-neko apa enggak, kalau misalnya ada orang ke situ, neko-neko apa enggak, maksudnya misalnya ada orang minta bantuan dikasih ini itu apa enggak. Kalau memang neko-neko, lebih baik diurungkan niatnya, ya nggak usah jadi. Ini nanti masih banyak ceritanya, sahabat. Cerita-cerita seperti ini saya masih banyak dan semuanya itu nyata, ya. Jadi kesimpulannya, ayo kita harus benar-benar berjalan yang lurus, meskipun nanti ada aralnya, tapi kalau niatnya kita lurus dengan mengikuti aturan-aturan agama, insya Allah kita selamat, ya. Jadi kayak tadi, niat biar dikasihani majikan, malah dibenci majikan, ya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi bahan pikiran buat kita semua. Terima kasih.